Pernahkah kita bertanya, bagaimana Alkitab seperti yang kita kenal sekarang terbentuk? Perjalanan untuk menjawab hal tersebut, kita mulai dengan mengungkap asal-usul Perjanjian Lama. Sebuah kumpulan tulisan suci yang menempati tempat sentral dalam tradisi keagamaan Yudaisme dan Kristen. Landasan Perjanjian Lama adalah Pentateuch, 5 kitab awal yang secara tradisional dikaitkan dengan Nabi Musa. Kitab-kitab ini juga dikenal sebagai Taurat atau hukum, merupakan inti dari Perjanjian Lama. Kitab-kitab tersebut menjadi yang pertama diakui sebagai kitab suci, serta menjadi landasan bagi teks-teks keagamaan berikutnya. Seiring berjalannya waktu, kitab-kitab nubuatan dan kitab suci lainnya masuk ke dalam koleksi suci. Hal ini mencakup catatan sejarah, literatur hikmah, dan tulisan-tulisan kenabian yang semuanya memperkaya narasi keagamaan, serta menawarkan beragam perspektif tentang iman, moralitas, dan sifat Tuhan. Tonggak penting dalam pembentukan Perjanjian Lama adalah munculnya Septuaginta, terjemahan kitab-kitab Ibrani dalam bahasa Yunani, pada akhir abad ketiga sebelum Masehi. Septuaginta memainkan peran penting dalam menyebarkan teks-teks suci ini melampaui batas-batas bahasa dan budaya. Hal ini memungkinkan halayak yang lebih luas untuk mengakses kitab suci. Namun, pada proses kanonisasi Perjanjian Lama sekitar abad pertama Masehi, Konsili Jamnia yang bertugas menetapkan kriteria kanon Yahudi, memilih untuk mengecualikan beberapa kitab yang terdapat dalam Septuaginta, yang kemudian dikenal sebagai kitab Deuterokanonika. Konsili Jamnia, sekitar tahun 100 Masehi, menciptakan kegemparan di dunia keagamaan. Di kota kuno Jamnia, para cendekiawan Yahudi berkumpul untuk menetapkan kriteria kanon agama mereka. Mereka mengevaluasi secara kritis setiap kitab, menentukan mana yang selaras dengan pemahaman mereka tentang keimanan. Dalam proses ini, mereka menolak beberapa buku yang ada dalam Septuaginta, terjemahan kitab-kitab Ibrani dalam bahasa Yunani, yang telah diterima secara luas dan disebarkan sebelum konsili ini. Keputusan ini memicu perdebatan sengit yang berlangsung selama berabad-abad. Gereja Katolik, yang teguh dalam pengakuannya terhadap kanon Septuaginta secara lengkap, tetap memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika yang telah dibuang oleh Konsili Jamnia. Kitab-kitab ini, meskipun tidak termasuk dalam kanon Ibrani, dianggap oleh Gereja Katolik sebagai kitab yang diilhami Roh Kudus dan berharga untuk pengajaran, teguran, koreksi, serta pelatihan dalam kebenaran. Keputusan gereja untuk menjunjung tinggi kanon Septuaginta bukanlah keputusan yang mudah. Hal ini berakar pada tradisi suci gereja dan pemahamannya mengenai narasi besar rencana penyelamatan Allah yang diungkapkan dalam teks-teks ini. Gereja Katolik memandang teks-teks ini bukan sebagai dokumen tersendiri, melainkan sebagai kesaksian yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan utuh dalam tradisi agung. Namun keputusan ini bukannya tanpa kritik. Ada pula yang menentang dimasukkannya kitab-kitab Deuterokanonika. Kontroversi ini bukan sekedar perdebatan akademis, melainkan juga menyentuh inti iman. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan? Siapa yang berwenang memutuskan? Terlepas dari kontroversi tersebut, Gereja Katolik tetap teguh pada pengakuannya atas kanon Septuaginta secara lengkap. Hal ini merupakan bukti keyakinan gereja bahwa kanon kitab suci bukan sekadar hasil keputusan manusia, melainkan wahyu ilahi yang diakui dan dipelihara oleh komunitas iman. Saat kita menjelajah lebih jauh ke dalam sejarah Alkitab, maka ingatlah akan hal ini. Kanon tidak hanya dibuat, tetapi ditemukan, dipahami, dan dipertahankan. Berbeda dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ditulis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menariknya, pembentukannya tidak melibatkan Yesus secara langsung dalam proses penulisannya. Sebaliknya, ini merupakan upaya kolaborasi monumental dari berbagai penulis yang berlangsung selama kurang lebih 5 dekade. Masing-masing penulis membawa sudut pandang dan karakteristik yang unik pada tulisan-tulisannya.
berasal dari berbagai latar belakang dan pekerjaan, mulai dari nelayan hingga pemungut cukai, dari dokter hingga cendekiawan agama yang bersemangat. Perjanjian baru bukanlah karya satu tangan, melainkan sebuah selimut iman yang ditenun bersama-sama dari rangkaian berbagai kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Motivasi mereka beragam sesuai latar belakang mereka. Ada yang didorong oleh keinginan untuk melestarikan ajaran Yesus, ada yang dipengaruhi oleh perjumpaan transformatif yang mereka alami dengan Allah, dan ada pula yang didorong oleh desakan Roh Kudus. Sekarang, mari kita bayangkan diri kita berada pada masa awal gereja, yaitu pada masa perubahan, revolusi, dan eksplorasi ide-ide baru yang penuh gejolak. Saat cengkeraman kekaisaran Romawi sangat kuat, dan saat ketidakpuasan dari kelompok tertindas dan terpinggirkan semakin meningkat. Di antara orang-orang Yahudi yang tertindas, ada penantian akan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Bersamaan dengan itu, filsafat Yunani dan mistisisme Timur bersaing ketat untuk memperebutkan hati dan pikiran. Maka dalam suasana yang dinamis dan seringkali kacau inilah, perjanjian baru mulai terbentuk. Para penulisnya, yang terinspirasi oleh kehidupan, ajaran, dan kebangkitan Yesus Kristus, tanpa kenal lelah mencatat teks-teks yang pada akhirnya menjadi perjanjian baru. Mereka bukanlah penulis-penulis yang terisolasi, melainkan anggota komunitas yang aktif, yang saling berbagi membentuk kisah-kisah, dan kemudian menghasilkan 4 buah Injil. Narasi-narasi ini, yang masing-masing mencerminkan perspektif unik penulisnya, melukiskan gambaran multidimensi tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Namun, pembentukan perjanjian baru bukanlah proses yang mulus. Hal ini ditandai dengan perdebatan sengit dan adu gagasan intelektual mengenai teks mana saja yang harus dimasukkan. Tokoh-tokoh penting seperti Athanasius, Uskup Alexandria, dan Eusebius, Uskup Kaisarea, memainkan peran penting dalam diskusi ini. Tulisan-tulisan yang akan masuk dalam kanonisasi haruslah apostolik, diterima secara universal, digunakan dalam bacaan liturgi, dan konsisten dengan ajaran dan tradisi suci gereja. Setelah perdebatan yang sengit dan pertimbangan yang cermat, kitab-kitab yang sekarang kita kenal sebagai perjanjian baru diterima ke dalam kanon. Keputusan penting ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan gereja, sebuah babak yang terus ditulis hingga saat ini. Maka, perjanjian baru ditetapkan, melengkapi Alkitab yang kita kenal. Peran Gereja Katolik dalam kanonisasi Alkitab pada dasarnya sangat penting dan menentukan jalannya sejarah iman. Dengan berkembangnya komunitas Kristen mula-mula, gerejalah yang memikul tanggung jawab untuk menjamin kesinambungan dan keaslian kitab suci. Pada akhir abad keempat, yang merupakan titik kritis dalam sejarah Alkitab, Konsili Hippo dan Kartago diadakan. Hal ini merespon beredarnya versi-versi kitab suci yang beragam di kalangan umat pada masa itu. Banyak di antaranya mengandung kesalahan-kesalahan yang disengaja, seperti dalam kasus-kasus kaum heretik, pembangkang gereja yang berusaha mendukung doktrin-doktrin yang mereka ciptakan sendiri, dengan menuliskan kitab suci yang sudah diganti-ganti isinya. Konsili-konsili tersebut merupakan momen penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Alkitab seperti yang kita kenal sekarang. Tokoh-tokoh penting seperti Santo Agustinus, yang merupakan tokoh berpengaruh dalam Konsili Hippo, dan Uskup Aurelius, yang memainkan peranan penting dalam Konsili Kartago, berperan penting dalam proses ini. Perdebatan pun marak saat para cendekiawan dan para imam bergulat dengan tugas mereka, menentukan kitab mana yang dianggap sebagai kitab suci. Di dalam ruang suci konsili inilah, Gereja Katolik secara resmi mengukuhkan 46 kitab perjanjian lama, dengan menjunjung tinggi kanon Septuaginta. Kitab-kitab itu tidak dipilih secara sembarangan. Sebaliknya, mereka diakui sebagai sesuatu yang suci, pesan-pesan mereka dianggap diilhami secara ilahi,
dan ajaran-ajaran mereka penting bagi iman. Kitab-kitab ini dipilih dengan cermat berdasarkan keselarasan dengan tradisi suci gereja. Para pemimpin gerejawi sangat bergantung pada tradisi suci sebagai prinsip panduan dalam proses kanonisasi. Metodologi ini memastikan bahwa teks-teks yang dipilih bukan sekadar hasil pemungutan suara atau preferensi pribadi, namun merupakan cerminan dari tradisi-tradisi gereja yang dihormati. Namun, peran gereja lebih dari sekedar mengakui teks-teks ini. Gereja Katolik juga memikul tanggung jawab besar untuk menjaga iman. Teguh dalam tekadnya, gereja mampu melewati kontroversi dan tantangan, dipandu oleh komitmen yang tak tergoyahkan untuk menjaga keaslian kitab suci. Gereja berdiri sebagai penjaga, memastikan bahwa Alkitab terus berfungsi sebagai panduan terpercaya bagi jutaan orang percaya di seluruh dunia. Melihat Alkitab hari ini, kita diingatkan akan peran penting gereja Katolik dalam pembentukannya. Pengaruh gereja jauh dari pasif. Ia secara aktif membentuk Alkitab, dipandu oleh tradisi suci dan diilhami oleh Roh Kudus. Hal ini menggarisbawahi peran besar gereja Katolik dalam menjaga keaslian dan kesinambungan kitab suci. Memang benar, peran gereja Katolik dalam kanonisasi Alkitab sangat penting dan berperan penting, memastikan terbentuknya Alkitab yang kita hormati saat ini. Namun uniknya, banyak orang yang menolak tradisi suci Katolik, namun tetap menggunakan Alkitab, yang notabene adalah produk dari kanonisasi gereja Katolik yang didasarkan pada tradisi suci. Mari kita rangkum kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Sejarah Alkitab dan peran gereja Katolik dalam kanonisasinya merupakan sebuah perjalanan yang menakjubkan. Kita memulai perjalanan ini dengan mempelajari asal-usul Perjanjian Lama, kumpulan 73 kitab yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Taurat, Kitab Para Nabi, dan Kitab Hikmat Kebijaksanaan. Kita telah menjelajahi Pentateuch yang dikaitkan dengan Musa, yang merupakan inti dari Perjanjian Lama. Seiring berjalannya waktu, kitab-kitab nubuatan dan kitab suci lainnya digabungkan untuk membentuk Perjanjian Lama yang lengkap. Septuaginta, terjemahan kitab-kitab Ibrani dalam bahasa Yunani, berperan penting dalam penyebaran dan penerimaan teks-teks ini. Perjalanan kita membawa kita melewati kontroversi dan kanonisasi. Kita mengetahui bahwa Konsili Jamnia, sekitar tahun 100 Masehi, menetapkan kriteria kanon Yahudi, dengan menolak beberapa kitab yang terdapat dalam Septuaginta. Meskipun demikian, Gereja Katolik tetap mengakui seluruh kanon Septuaginta, termasuk kitab Deuterokanonika. Gereja Katolik mengukuhkan 46 kitab Perjanjian Lama pada Konsili Hippo dan Kartago pada akhir abad keempat, dengan tetap mempertahankan kanon Septuaginta. Kemudian kita menjelajah ke masa munculnya Perjanjian Baru, yang terdiri dari 27 kitab, yang ditulis oleh berbagai penulis selama kurang lebih 50 tahun, tanpa Yesus sendiri yang terlibat langsung dalam proses penulisannya. Peran gereja Katolik sangatlah penting dalam perjalanan ini. Gerejalah yang menetapkan tulisan-tulisan itu sebagai kitab suci dan mengubahnya menjadi pedoman iman. Dalam merefleksikan perjalanan ini, kita melihat bahwa Alkitab bukan sekadar sebuah buku, melainkan kumpulan kesaksian yang saling berhubungan yang membentuk satu kesatuan utuh dalam sebuah tradisi iman yang agung. Pemahaman ini sangat penting untuk menafsirkan Alkitab dan menjaga agar teks Alkitab tetap relevan. Jadi saat kita membaca Alkitab, ingatlah pula sejarah panjang di balik teks-teks suci ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.